Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sayuti, NPM 79212. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Apa sih itu UMKM? UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian usaha kecil menengah membagi ke dalam dua pengertian, yaitu A. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. B. Sementara itu, disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan, yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Kuantitas tenaga kerja usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komodit yang diusahakan umumnya sesudah tetap tidak gampang berubah. Kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah memiliki dipisahkan dengan keuangan keluarga. Sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legislatif lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Yang terakhir, sebagai besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti bisnis plan. Ciri-ciri usaha menengah pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Kinerja UMKM di Indonesia. Yang pertama, sektor UMKM sebagai penyediaan lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UMKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau bisa disingkat dengan PDB. Yang ketiga, sektor UMKM sebagai sumber penghasilan devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Kinerja UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja, dan produktivitas, serta nilai ekspor. Kontribusi UMKM terhadap kesempatan kerja dan PDD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dan dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Serta itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia
Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional telah mencapai 16%. Peluang dan tantangan bagi UMKM dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UMKM telah mencanangkan berbagai program strategi seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional atau bisa disingkat GKN, pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produksi sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.